Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang menerapkan fungsi kuadrat. Oke, kita langsung saja ya. Menerapkan fungsi kuadrat, menentukan persamaan fungsi kuadrat bentuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c jika diketahui dua titik potong terhadap sumbu x, yaitu x1,0 dan x2,0 serta satu titik yang lain, maka kita bisa menggunakan rumus fx sama dengan a kali x dikurangi x1 kali x dikurangi x2. Agar lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik 1,0 dan negatif 3,0 dan memotong sumbu y di titik 0,3. Penyelesaiannya, yang pertama, karena yang diketahui memotong sumbu x di dua titik yaitu 1,0 dan negatif 3,0, kemudian memotong titik lain yaitu pada sumbu y di titik 0,3, maka kita menggunakan rumus fx sama dengan a kali x dikurangi x1 kali x dikurangi x2. Kita substitusikan titik 1,0 dan negatif 30 ke fungsi fx, sehingga kita peroleh fx sama dengan a kali x dikurangi x1 nya yaitu 1 kali x dikurangi x2 nya negatif 3, jadi di sini berubah positif 3. Ini kita peroleh persamaan yang pertama. Kemudian kita substitusikan titik lain yaitu tadi 0,3 ke persamaan yang pertama. Nah, persamaan yang pertama adalah fx sama dengan a kali x dikurangi 1 kali x ditambah 3. Kemudian kita substitusikan titik 0,3, x-nya 0 dan y-nya sama dengan 3. Nah, jadi y atau fx sama dengan 3 sama dengan a yang kita cari, kemudian kali x-nya 0, 0 dikurangi 1 kali 0 ditambah 3. Kemudian kita hitung, kita dapatkan nilai 3 sama dengan a kali 0 dikurangi 1 yaitu negatif 1 kali 0 ditambah 3 sama dengan 3. Nah, kita kalikan, kita peroleh 3 sama dengan a kali negatif 1 kali 3 sama dengan negatif 3a. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai a nya, yaitu membagi antara 3 dibagi dengan negatif 3. Jadi kita peroleh nilai a sama dengan negatif 1. Nah, setelah kita peroleh nilai a yaitu negatif 1, kemudian kita mencari persamaan grafik fungsi kuadratnya. Kita lanjutkan. Kita substitusikan nilai a yang sudah kita peroleh tadi yaitu sama dengan negatif 1. Kemudian persamaan fungsi kuadratnya yaitu tadi persamaan yang pertama, kita peroleh fx sama dengan a kali x dikurangi 1 kali x ditambah 3. Kita substitusikan nilai yang sudah kita peroleh tadi yaitu a sama dengan negatif 1, sehingga persamaan fungsi kuadratnya yaitu fx sama dengan, kita substitusikan nilai a nya yaitu negatif 1 kali x dikurangi 1 kali x ditambah 3. Kita kalikan sehingga fx sama dengan negatif 1 x dikurangi 1 kali x ditambah 3. Kita kalikan satu per satu. X dikalikan dengan x yaitu x kuadrat, x kali 3 itu positif 3x, negatif 1 kali x, negatif 1 kali 3 negatif 3. Nah, kemudian kita peroleh fx sama dengan negatif 1 yang sejenis kita jumlahkan atau kita kurangkan, jadi di sini x kuadrat 3x dikurangi x yaitu 2x dikurangi 3. Setelah ini kita kalikan semuanya yang ada di dalam kurung ini dengan negatif 1, sehingga kita dapatkan fx sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3. Jadi persamaan grafik fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3. Nah,
mudah ya untuk difahami. Oke, sekarang kita lanjutkan menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat fx, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Di sini bentuk umum dari fungsi kuadrat jika diketahui puncak grafik yaitu xp, yp dan satu titik lainnya bisa menggunakan rumus fx sama dengan a kali x dikurangi xp kuadrat ditambah yp. Agar lebih mudah memahami, kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak negatif 1,9 dan melalui titik 3, negatif 7. Langsung saja kita selesaikan. Karena yang diketahui di sini titik puncak dan titik lain, berarti grafik fungsi kuadratnya yaitu fx sama dengan a kali x dikurangi x puncak, kita kuadratkan ditambah y puncak. Langkah yang pertama, kita substitusikan titik puncaknya yaitu negatif 1,9 ke dalam persamaan grafik fungsi kuadratnya, sehingga kita peroleh fx sama dengan a nya di sini belum diketahui, kemudian kalikan dengan nilai x dikurangi x puncaknya negatif 1, kemudian kita kuadratkan ditambah y puncaknya 9. Nah, dari sini kita dapatkan nilai fx sama dengan a kali x dikurangi negatif 1, sehingga x ditambah 1 kita kuadratkan ditambah 9. Kita peroleh persamaan yang pertama. Nah, kita lanjutkan, kita substitusikan titik lain yang diketahui yaitu titik 3, negatif 7 ke persamaan yang pertama. Nah, persamaan yang pertama tadi yaitu fx sama dengan a kali x ditambah 1 kuadrat ditambah 9. Sehingga kita substitusikan nilai x nya yaitu 3 dan nilai y nya negatif 7. Negatif 7 ini nilai y atau nilai fx nya. Sehingga negatif 7 sama dengan a di sini belum diketahui nilainya, kemudian dikalikan x nya 3 ditambah 1 kuadrat ditambah 9. Jadi negatif 7 sama dengan a kali 3 ditambah 1 sama dengan 4, jadi 4 kuadrat ditambah 9. Kemudian 9 kita pindah ruas, yaitu negatif 7 dikurangi 9 sama dengan 4 kuadrat yaitu 16 kali a, jadi 16a. Nah, kemudian negatif 7 dikurangi 9 sama dengan negatif 16 sama dengan 16a. Dari sini kita akan memperoleh nilai a nya yaitu dengan membagi negatif 16 dibagi dengan 16, sehingga kita peroleh nilai a nya sama dengan negatif 1. Nah, dari sini kita baru menentukan nilai a nya, belum ke persamaan grafik fungsi kuadratnya. Nah, setelah kita ketemu nilai a nya, kita lanjutkan. Nilai a nya ketemu negatif 1, kemudian kita substitusikan ke persamaan pertama tadi. Jadi fx sama dengan a kali x ditambah 1 kuadrat ditambah 9. Kita substitusikan nilai a nya, jadi fx sama dengan a nya negatif 1, kemudian x ditambah 1 kuadrat ditambah 9. Nah, di sini kita operasikan, ada yang kita kuadratkan, jadi fx sama dengan negatif 1. Untuk x ditambah 1 kuadrat adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 ditambah 9. Nah, kemudian yang bisa kita operasikan terlebih dahulu yaitu negatif 1 kita kalikan dengan yang ada di dalam kurung di sini, jadi fx sama dengan negatif 1 kali x kuadrat yaitu negatif x kuadrat, negatif 1 kali 2x yaitu negatif 2x, negatif 1 kali 1 yaitu negatif 1, kemudian ditambah 9. Nah, di sini ada yang kita sederhanakan lagi sehingga kita peroleh fx sama dengan negatif x kuadrat dikurangi x ditambah 8. 8 di sini hasil dari negatif 1 ditambah 9. Oke, jadi persamaan grafik fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 2x ditambah 8. Nah, demikian tadi untuk contoh soal jika yang diketahui itu titik puncak dan titik yang lainnya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c jika diketahui grafik fungsi melalui 3 titik. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya.
Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik 1, negatif 4, 0, negatif 3, dan 4,5. Penyelesaiannya, bentuk umum dari persamaan fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kemudian yang pertama kita substitusikan titik yang pertama yaitu 1, negatif 4, di mana nilai x-nya 1, maka nilai fx-nya sama dengan negatif 4. Sehingga f1 sama dengan a di sini belum diketahui kali x-nya yaitu 1, kita kuadratkan ditambah nilai b-nya belum diketahui kali x-nya itu 1 ditambah c juga belum diketahui sama dengan negatif 4. Sehingga kita peroleh persamaan pertama yaitu 1 kuadrat yaitu 1 kali a kemudian ditambah b kali 1 b ditambah c sama dengan negatif 4. Ini persamaan yang pertama. Kemudian kita substitusikan titik yang kedua yaitu untuk titik 0, negatif 3. Untuk f0 sama dengan a kali 0 kuadrat ditambah b kali 0 ditambah c sama dengan negatif 3. Kita peroleh di sini a kali 0 kuadrat itu 0 ditambah b kali 0, 0, sehingga kita peroleh nilai c-nya saja yaitu sama dengan negatif 3. Ini untuk persamaan yang kedua. Untuk yang selanjutnya kita substitusikan titik 4,5 ke dalam persamaan fungsi kuadratnya, sehingga kita peroleh f4 sama dengan a kali 4 kuadrat ditambah b kali 4 ditambah c sama dengan 5. Nah, di sini 4 kuadrat yaitu 16 kali a jadi 16a, kemudian b kali 4, 4b ditambah c sama dengan 5. Ini persamaan yang ketiga. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita ketemu persamaan 1, 2, 3, kita akan mencari nilai A, B, C-nya terlebih dahulu agar kita bisa mencari persamaan fungsi kuadrat yang dimaksud. Nah, di sini ada persamaan pertama tadi yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan negatif 4, kemudian persamaan kedua yaitu C sama dengan negatif 3, dan persamaan yang ketiga yaitu 16A ditambah 4B ditambah C sama dengan 5. Nah, untuk langkah selanjutnya kita substitusikan persamaan kedua yaitu C sama dengan negatif 3 ke persamaan pertama yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan negatif 4. Sehingga A ditambah B ditambah C sama dengan negatif 4, kita substitusikan nilai C nya yaitu negatif 3, sehingga kita peroleh A ditambah B dikurangi 3 sama dengan negatif 4, sehingga nilai A ditambah B sama dengan negatif 1. Negatif 1 ini kita peroleh dari negatif 4 ditambah 3, yaitu negatif 3 pindah ke ruas kanan. Nah, kita namai ini sebagai persamaan yang keempat. Kemudian kita lanjutkan lagi, substitusikan persamaan kedua ke persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiganya yaitu 16A ditambah 4B ditambah C sama dengan 5. Kita substitusikan nilai C sama dengan negatif 3, sehingga kita peroleh 16A ditambah 4B dikurangi 3 sama dengan 5. Sehingga persamaannya menjadi 16A ditambah 4B sama dengan 8. 8 ini kita peroleh dari 5, negatif 3 nya pindah ke ruas kanan yaitu jadi positif 3, jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, ini kita peroleh persamaan yang ke-5. Jadi kita punya dua persamaan baru yaitu persamaan yang keempat yaitu A ditambah B sama dengan negatif 1, kemudian persamaan yang kelima yaitu 16A ditambah 4B sama dengan 8. Karena nilai C sudah diketahui, jadi kita mencari nilai A dan B-nya dengan cara apa? Nah, karena ada dua variabel yang belum diketahui, kita ingat kita bisa menggunakan cara eliminasi atau substitusi atau cara gabungan. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ya. Persamaan 4 yang diperoleh tadi yaitu A ditambah B sama dengan negatif 1, kemudian persamaan yang kelima yaitu 16A ditambah 4B sama dengan 8. Nah, kita akan mengeliminasi persamaan keempat dan kelima.
A ditambah B sama dengan negatif 1 persamaan keempat, dan 16A ditambah 4B sama dengan 8 persamaan yang kelima. Karena kita mau mengeliminasi salah satu variabelnya, berarti koefisien salah satu variabelnya harus sama. Nah, di sini saya akan mengeliminasi nilai B, sehingga untuk persamaan yang keempat yang atas ini kita kalikan dengan 4. Jadi A kali 4 sama dengan 4A, B kali 4 4B, negatif 1 kali 4 negatif 4. Nah, karena di sini yang akan kita eliminasi nilai B-nya dan nilai B-nya itu sama-sama positif, maka kita kurangkan. Jadi 4A dikurangi 16A yaitu negatif 12A, 4B dikurangi 4B habis negatif 4 dikurangi 8 sama dengan negatif 12. Jadi kita bisa mendapatkan nilai A nya yaitu negatif 12 dibagi negatif 12 sama dengan 1. Nah, setelah kita ketemu nilai A nya, substitusikan nilai A sama dengan 1 ke persamaan yang keempat. Nah, di sini bisa keempat atau kelima. Saya memilih untuk persamaan yang lebih sederhana yaitu persamaan keempat. Jadi A ditambah B sama dengan negatif 1, nilai A sama dengan 1 kita substitusikan, sehingga 1 ditambah B sama dengan negatif 1, sehingga kita bisa mencari nilai B nya yaitu B sama dengan negatif 1, 1 pindah ruas menjadi negatif 1, sehingga kita peroleh B sama dengan negatif 1 dikurangi 1 yaitu negatif 2. Nah, dari sini kita sudah memperoleh nilai A sama dengan 1, kemudian B sama dengan negatif 2, dan C sama dengan negatif 3. Jadi setelah kita peroleh nilai A, B, dan C nya, kita substitusikan ke grafik fungsi kuadrat tadi, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, sehingga kita substitusikan nilai a, b, c nya. Jadi fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3, a nya yaitu 1, kemudian negatif 2 di sini nilai b nya, negatif 3 di sini nilai c nya. Nah, itulah contoh untuk persamaan grafik fungsi kuadrat jika diketahui 3 titiknya. Nah, kita lanjutkan untuk penerapan fungsi kuadrat. Misalkan di sini lintasan sebuah peluru yang ditembakkan vertikal ke atas setinggi h meter dalam waktu t detik dinyatakan dengan rumus h sama dengan 40t dikurangi 5t kuadrat. Tentukan yang A, waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum, dan yang B, tinggi maksimum peluru. Oke, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Di sini yang diketahui terlebih dahulu yaitu fungsi H sama dengan 40T dikurangi 5T kuadrat. Nah, kita akan mencari untuk pertanyaan yang A, yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, kalau diketahui fungsi tingginya seperti ini, untuk mencari T-nya, waktu yang diperlukan agar mencapai maksimum, berarti yang menyebabkan sesuatu nilai itu maksimum atau minimum di sini dalam fungsi H yaitu waktu. Sehingga waktu rumusnya kita bisa menggunakan negatif B per 2A. Nah, kita substitusikan nilai B, B-nya di sini berarti koefisien dari T yaitu 40, kemudian A koefisien dari T kuadrat yaitu negatif 5. Sehingga nilai T sama dengan negatif 40 per 2 kali negatif 5. Oke, kita peroleh nilai T sama dengan negatif 40 dibagi negatif 10, sehingga kita peroleh nilai T sama dengan 4. Jadi, waktu yang diperlukan adalah 4 titik untuk mencapai tinggi maksimum. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu tinggi maksimum peluru. Nah, untuk fungsi tinggi yaitu dirumuskan dengan H sama dengan 40T dikurangi 5T kuadrat. Kita akan mencari tinggi maksimum peluru. Nah, untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum, kita menggunakan rumus Y maksimum yaitu negatif D per 4A, sehingga kita bisa mencari tinggi maksimumnya atau H max dengan rumus negatif D per 4A. Jadi kita ingat
Untuk nilai H max-nya sama dengan diskriminannya kita uraikan, yaitu menjadi B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C per 4A. Kita substitusikan sehingga nilai H max sama dengan negatif 40 kuadrat dikurangi 4 kali nilai A nya yaitu negatif 5, kemudian nilai C nya yaitu di sini tidak ada konstantanya sehingga nilai C nya sama dengan 0 per 4 kali nilai A nya negatif 5, sehingga kita peroleh nilai H max sama dengan 40 kuadrat itu 1600, kemudian dikurangi 4 kali negatif 5 kali 0 itu 0 per 4 kali negatif 5 negatif 20, sehingga nilai H max sama dengan negatif 1600 per negatif 20. Kita peroleh nilai H max sama dengan 80. Jadi tinggi maksimum adalah 80 meter. Nah, itu tadi materi dan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan menerapkan fungsi kuadrat. Semoga apa yang kita pelajari mudah dimengerti ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.